Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika. Saya Hesri Hilda Patria. Hari ini kita nggak bakal bahas teori yang berat-berat banget sampai bikin pusing. Kita bakal ngobrolin soal COVID 2019, khususnya di bagian IPO, dari poin 12 sampai dengan 13. Singkatnya begini, kalau perusahaan itu kapal, IPO ini adalah bagian yang mastiin kompasnya benar, kru-krunya kompak dan mesinnya nggak tiba-tiba meledak di tengah jalan. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah, apa sih itu IPO dalam COVID? IPO adalah domain atau kelompok proses dalam framework COVID yang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan sistem informasi serta teknologi agar selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Singkatnya, IPO membantu organisasi mengatur strategi TI supaya sejalan dengan strategi bisnis. Selanjutnya adalah IPO untuk 012 akan dibahas oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang APO 12. Istilahnya si sedia payung sebelum hujan. APO 12 itu yaitu resiko. Dunia IT penuh bahaya, mulai dari server jebol sampai serangan hacker. Di sini kita nggak boleh parnoan, tapi harus waspada. Kita list resikonya apa saja dan siapin rencana hal buruk itu beneran terjadi. APO 12 yaitu pengelolaan resiko. Deskripsinya yaitu secara kelanjutan mengidentifikasi, menilai dan mengurangi risiko terkait IT dalam batasan toleransi risiko yang ditetapkan dan manajemen eksekutif perusahaan. Tujuannya yaitu mengintegrasikan pengelolaan risiko perusahaan terkait IT dengan manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. APO 1201 kumpulan data, yaitu mengumpulkan dan mempertahankan data risiko INT terkait yang cukup untuk memungkinkan mengidentifikasi risiko, analisis, dan pelaporan yang efektif. Contoh dari metriknya yaitu yang pertama, jumlah peristiwa kerugian dengan karakteristik utama yang direkam. Yang kedua, presentasi audit peristiwa dan tren yang direkam dalam repositori. Yang ketiga, presentase sistem krisis yang memiliki isu masalah yang telah diketahui. 12 aktivitasnya yaitu menetapkan metode pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data risiko TI. Yang kedua, menentukan dan memantau risiko IT signifikan berdasarkan tujuan dan insiden. Yang ketiga, menggunakan taksonomi atau kerangka risiko yang mencakup seluruh aset, proses, insiden, proyek, dan investigasi. Yang keempat, mengumpulkan informasi risiko dari log, database, dan sumber industri. Yang kelima, menghimpun data ancaman dan kerentanan yang ada maupun yang diprediksi. Yang keenam, menganalisis dampak risiko terhadap frekuensi peristiwa dan potensi kerugian. Yang ketujuh, mengidentifikasi ancaman baru dan atau muncul melalui analisis dan pelaporan risiko. Di sini saya akan menjelaskan APO 1202, yaitu menganalisis risiko. Deskripsinya yaitu kembangkan pandangan rinci dan terkini tentang risiko INT aktual untuk mendukung pengambilan keputusan risiko. Contoh metriknya, jumlah skenario risiko dan IT yang teridentifikasi. Yang kedua, waktu sejak pembaruan terakhir skenario risiko INT. APO 1202 aktivitasnya yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup analisis risiko berdasarkan faktor dan kritikalitas aset. Yang kedua, menganalisis skenario risiko, penyebab, kemungkinan, dan kebutuhan pengendalian. Yang ketiga,
memprioritaskan risiko TI berdasarkan kemungkinan dan dampak. Yang keempat, menangani risiko yang melampaui toleransi dan mengidentifikasi risiko yang tidak dapat diterima. Yang kelima, memastikan persyaratan proyek atau program selaras dengan tujuan risiko. Yang keenam, memvalidasi hasil analisis risiko dan BI sebelum keputusan dibuat. Yang ketujuh, menganalisis biaya atau manfaat opsi respon risiko dan mengkomunikasikannya ke pangku kepentingan. Saya akan menjelaskan tentang APO 1203, memelihara profil risiko. Deskripsinya mempertahankan inventaris risiko INT terkait yang diketahui dan atributnya, termasuk mengidentifikasi pemilik risiko untuk memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan pengelolaan risiko dalam batas toleransi risiko yang disepakati. Contoh matriksnya, jumlah atribut. Yang pertama, jumlah atribut dan nilai dalam profil risiko. Yang kedua, presentasi proses bisnis utama yang termasuk dalam profil risiko. APO 1203 aktivitasnya yaitu yang pertama, menginventarisasi proses bisnis utama dan aset atau infrastruktur TI beserta dukungan personal, aplikasi, fasilitas, vendor, dan mitra. Yang kedua, menentukan dan menyepakati fungsi TI dan infrastruktur esensial untuk menjaga operasi bisnis. Yang ketiga, mengagregasi risiko saat ini berdasarkan kategori risiko bisnis dan fungsi. Yang keempat, merekam status rencana tindakan risiko ke dalam profil risiko TI perusahaan. Yang kelima, merekam status tindakan pencegahan yang telah dilakukan ke dalam profil risiko TI. Yang keenam, merekam informasi peristiwa risiko TI yang telah terjadi untuk memasukkan ke dalam profil risiko perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang APO 1204. Bisa diartikan risiko. Deskripsinya yaitu mengkomunikasikan informasi tentang risiko INT kepada pemangku kepentingan dalam konteks bisnis yang relevan, selaras dengan tujuan dan strategis bisnis. Contoh metrik yang pertama, yang A, tingkat penyelesaian komunikasi dengan pemangku kepentingan utama. Yang kedua, kelengkapan profil risiko yang dilaporkan, termasuk informasi tentang kerugian aktual yang terjadi. Yang ketiga, penggunaan pelapor risiko dalam mengambil keputusan manajemen. APO 1204, aktivitas yaitu yang pertama, laporkan hasil analisis risiko INT kepada seluruh pemangku kepentingan dalam format yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, pastikan pemangku kepentingan memahami risiko INT yang paling relevan dan dampak pada bisnis dan respon yang direkomendasi. Yang ketiga, laporkan profil risiko terkini, termasuk kapasitas, selera, dan toleransi risiko sesuai dengan manajemen risiko perusahaan. Yang keempat, secara berkala, terutama untuk proyek dan area risiko tinggi,
fasilitas peninjauan dan penyesuaian selera atau toleransi risiko, serta identifikasi peluang INT untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kelima, sertakan temuan penilaian pihak ketiga, audit internal atau eksternal, dan QA dalam pelaporan risiko bila relevan. APO 1205 definisikan portofolio tindakan manajemen risiko. Deskripsinya, kelola peluang untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima sebagai bagian dari portofolio. Contoh metriknya, yang pertama, jumlah insiden signifikan yang tidak teridentifikasi dan tidak termasuk dalam portofolio risiko. Yang kedua, presentasi proposal proyek manajemen risiko yang ditolak karena kurangnya nilai yang disepakati. Aktivitas dari APO 1205. Yang pertama, mempertahankan inventaris kontrol imigrasi risiko, klasifikasi dan petakan ke skenario serta agregasi risiko INT sesuai selera dan toleransi risiko. Yang kedua, pastikan setiap entitas organisasi memantau risiko dan tanggung jawab beroperasi dalam batasan dan toleransi risiko portofolio. Yang ketiga, analisis kontrol yang ada untuk menemukan peluang mitigasi dan peluang strategis dalam mempertimbangkan biaya, manfaat, dampak, dan profil risiko dan regulasi. Di sini saya akan menjelaskan APO 1206 menanggapi risiko. Deskripsi dari APO 06 merencanakan dan mengelola tanggapan yang dimaterialisasi terhadap peristiwa risiko dengan efektif untuk membatasi kerugian bisnis. Contoh metriknya, yang pertama, jumlah langkah-langkah yang mengurangi risiko residual. Yang kedua, presentase INT yang direncanakan dan dikelola untuk menangani risiko residual. Yang B, presentase INT yang direncanakan dan dikelola untuk menangani risiko residual. APO 06 aktivitasnya yaitu yang pertama, dokumentasikan dan pemelihara rencana untuk penanganan insiden risiko besar, termasuk jalur eskalasi perusahaan. Yang kedua, tinjauan rencana tanggapan risiko secara berkala untuk memastikan tetap relevan dan lengkap. Yang ketiga, kategorikan insiden dan bandingkan kerugian INT dengan batas toleransi risiko. Lalu komunikasikan ke pihak terkait. Yang keempat, evaluasi insiden dan kerugian masa lalu untuk menemukan akar penyebabnya apa. Yang kelima, pastikan penyebab, kebutuhan respon dan perbaikan proses, integrasikan ke dalam keputusan tata kelola. Yang kelima, pastikan penyebab, kebutuhan respon, dan perbaikan proses integrasi ke dalam perusahaan tata kelola. Selanjutnya, saya akan bahas tentang APO 13. Apa sih APO 13?
APO 13 adalah Manager Security atau artinya Satpam Digital yang membahas tentang soal keamanan. Ini lebih spesifik dari risiko tadi. Ini soal gimana kita jaga data perusahaan biar nggak bocor, gimana sistem pertahankan kita intinya. Ini soal jadi satpam yang sigap buat aset digital kita. Apa sih APO 13 itu? Adalah mengelola keamanan. Deskripsinya, mengidentifikasi, mengoperasikan, dan memantau sistem manajemen keamanan informasi dalam batas selera risiko perusahaan. Tujuannya adalah menjaga dampak dan kemungkinan terjadinya insiden keamanan informasi dalam batas selera risiko perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang APO 13.01, yaitu menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Deskripsinya adalah menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi untuk memastikan keamanan informasi selaras dengan strategi dan tujuan bisnis. Contoh metriknya: A. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap keamanan di seluruh perusahaan. B. Persentase dari total aset INT yang dicangkup oleh rencana risiko keamanan informasi. Aktivitasnya adalah: pertama, mengidentifikasikan ruang lingkup dan batas ISMS dalam konteks, karakteristik bisnis, dan lokasi perusahaan. Memastikan ISMS mencangkup kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur keamanan informasi. Yang kedua, menerapkan ISMS sesuai dengan kebijakan, keamanan perusahaan, dan konteks lingkungan operasi perusahaan. Dan yang ketiga, menyelaraskan ISMS dengan pendekatan risiko seluruh perusahaan terhadap manajemen risiko keamanan. Dan yang keempat adalah mempersiapkan dan melihara penyertaan penerapan yang menjelaskan ISMS. Yang kelima, menetapkan, memelihara, dan mengomunikasikan kebijakan dan tanggung jawab manajemen keamanan informasi. Dan selanjutnya adalah yang keenam, adalah mengomunikasikan pendekatan ISMS. Oke, selanjutnya adalah APO 13.02 yang artinya mendefinisikan dan kelola rencana perlakuan risiko keamanan informasi dan privasi. Deskripsinya menentukan tingkat yang dapat diterima dari risiko residual keamanan dan privasi IT, dan mengidentifikasikan, mengintegrasikan, dan melihara rencana perlakuan risiko untuk mengatasi risiko yang tersisa. Contoh metriknya ada dua. Yang pertama, persentase skenario risiko keamanan yang berhasil disimulasikan. B. Jumlah karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan kesadaran keamanan informasi. Aktivitasnya ada 7. Yang pertama, mengembangkan dan melihara rencana perlakuan risiko keamanan. Yang kedua, memastikan bahwa adalah memastikan bahwa rencana perilaku risiko adalah bagian dari arsitektur atau solusi perusahaan yang diterapkan untuk mengelola keamanan. Yang ketiga, mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan melihara rencana perlakuan risiko. Yang keempat, mengintegrasikan rencana perlakuan risiko ke dalam kasus bisnis untuk memasukkan pertimbangan pendanaan dan alokasi peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang kelima, mengomunikasikan rencana perlakuan risiko dan kontrol keamanan atau privasi yang dipilih kepada pemangku kepentingan. Yang keenam, mengintegrasikan rencana, desain, implementasi, dan pemantauan informasi keamanan dan privasi bisnis yang selaras dengan persyaratan bisnis. Dan selanjutnya adalah yang ketujuh, mengidentifikasikan bagaimana efektivitas kontrol manajemen keamanan informasi dan privasi yang dipilih akan diukur. Tentukan bagaimana pengukuran ini akan memandu perbaikan. Selanjutnya adalah APO 13.03, adalah memantau dan meninjau sistem manajemen keamanan informasi. Deskripsinya, memantau dan meninjau ISMS secara teratur untuk memastikan ISMS tetap sesuai dan relevan, mengomunikasikan kebutuhan untuk perbaikan, dan memastikan bahwa data tentang ISMS dimanfaatkan dalam proses keamanan informasi dan manajemen risiko. Contoh metriknya ada 3. Yang pertama, jumlah tinjauan keamanan yang dijadwalkan versus tinjauan keamanan yang diselesaikan. Selanjutnya, tingkat kepuasan pemangku kepentingan dengan tujuan keamanan. Dan yang terakhir adalah persentase insiden keamanan terkait privasi
yang dicatat sebelum dilaporkan oleh pihak luar. Dan aktivitasnya adalah melakukan tinjauan rutin terhadap efektivitas ISMS termasuk kebijakan dan tujuan ISMS, serta tinjauan keamanan dan praktik privasi. Selanjutnya, melakukan tinjauan manajemen ISMS secara rutin untuk memastikan ruang lingkup tetap memadai dan perbaikan terwujud. Selanjutnya adalah mencatat tindakan dan keputusan yang memiliki dampak pada kinerja atau efektivitas ISMS. Dan yang terakhir adalah mencatat tindakan dan keputusan yang dapat terdampak pada kinerja atau efektivitas ISMS. Kesimpulannya adalah domain APO dalam COVID 2019 berfokus pada bagaimana organisasi merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya IT agar selaras dengan tujuan bisnis. Proses-proses seperti pengelolaan hubungan, layanan vendor, risiko, keamanan, kualitas, dan data memastikan bahwa penggunaan IT memberikan nilai optimis, amal, dan berkelanjutan bagi organisasi. Sekian dari presentasi kelompok APO 08 sampai APO 014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.